Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan kakak. Kita akan membahas barisan bilangan aritmatika sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun hari ini yang akan kita bahas yaitu menentukan suku KN jika dua suku yang berjauhan diketahui. Nah, gimana tuh contohnya? Nah, contoh soalnya itu akan seperti ini. Nah, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 12 dan U12 sama dengan 26. Tentukan U32 dari barisan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita harus melakukan beberapa langkah. Nah, langkah yang kita lakukan itu ada 4 langkah. Yang pertama, mencari persamaan. Nah, persamaan apa yang dicari? Nah, kita harus membuat sebuah persamaan untuk melakukan eliminasi. Nah, kemudian yang kedua, melakukan eliminasi atau menghilangkan suatu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Yang ketiga, itu substitusi, mengganti nilai variabel yang sudah diketahui ke dalam persamaan yang ada untuk mencari nilai variabel yang belum diketahui. Yang keempat ada memasukkan ke dalam rumus. Memasukkan kedua nilai variabel tadi ke dalam rumus suku KN lalu mengoperasikannya. Nah, itu adalah 4 cara untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, kalau kita lihat dari cara-cara ini mungkin agak sulit dipahami jika kita hanya melihat teksnya saja. Nah, maka dari itu kita akan langsung ke contohnya supaya kalian juga lebih paham. Nah, contoh soalnya, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U5-nya sama dengan 12 dan U12-nya sama dengan 26. Tentukan U32 dari barisan tersebut. Nah, sama seperti contoh yang di awal tadi ya kan. Nah, ya, pertama kita harus mencari persamaannya. Ya kan? Persamaannya seperti apa? Seperti ini. Kita punya U5 sama dengan 12. Ya kan? U5 sama dengan 12. Nah, U5 sama dengan 12 ini akan kita masukkan ke dalam rumus UN. Sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, ya kan? Ingat ya. Jadi UN kita ganti dengan 5. U5 A berarti kan N kita ganti dengan 5 karena ini adalah U5, ya kan? Kemudian kita operasikan. U5-nya berapa? U5-nya sama dengan 12 ternyata. Berarti U5-nya kita ganti dengan 12, A-nya tetap 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali B. Nah, kemudian kita operasikan lagi 4 dikali B. Dapatlah 12 sama dengan A ditambah 4B. Ini seperti persamaan 1. Nah, di mana dapat 12? 12 adalah nilai dari U5. Kan U5 tadi kita ganti nilainya dengan 12 karena di soal diketahui bahwa U5 sama dengan 12. Nah, dapatlah persamaan 1. Ini 12 sama dengan A ditambah 4B. Kita cari persamaan yang kedua. Kita punya U12 sama dengan 26. Sama kita masukkan ke dalam rumus UN tadi. UN-nya berapa? U12, berarti N-nya 12. U12 sama dengan A ditambah N yang kita ganti dengan 12 ditambah 1 dikali B. Oke. U12-nya kita ganti. Berapa U12-nya? Kita lihat di soal. U12 sama dengan 26. Berarti U12-nya kita ganti dengan 26. Nah, ya kan? Tambah dengan A ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 11, ya kan? Dikali B. Kemudian terakhir kita operasikan perkaliannya. Didapatlah 26 sama dengan A ditambah 11B. Ini adalah persamaan yang kedua, ya. Jadi kita sudah mendapat dua persamaan. Nah, dua persamaan ini nantinya akan kita eliminasi di langkah kedua, oke? Nah, untuk mengeliminasinya kita mengurangkan kedua persamaan ini. Seperti apa cara mengurangkannya? Ikut caranya. Nah, kita cari yang paling besar ya. Yang paling besar antara 12 dan 26 adalah 26. Berarti yang persamaan 2 kita taruh di atas supaya lebih mudah untuk melakukan pengurangannya. Nah, kalau di persamaan 2 kan itu 26 sama dengan A ditambah 11B. Tapi kok kenapa di saat eliminasinya itu A ditambah 11B sama dengan 26? Nah, yang pertama itu sama dengannya di sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah kanan. Sama saja ya, untuk memudahkan perhitungan. Nah, jadi nanti kalian tinggal pindahkan sama dengannya sebelah kiri. Diubah ke sebelah kanan. Kita masukkan persamaan yang pertama di bawah persamaan yang kedua. Dapatlah A ditambah 4B sama dengan 12, ya kan? Ini persamaan pertama.
Nah, kemudian kita kurangkan. A dikurang A, 0, ya kan? 11B dikurang 4B. 11 dikurang 4 berarti 7, ya kan? 7B berarti 7B. 26 dikurang 12 sama dengan 14. Berarti hasilnya 7B sama dengan 14. Nah, kita di sini mencari nilai B. Jika kita ingin mencari nilai B, maka kita bagi kedua ruas dengan 7. Kan 7B dibagi 7 sama dengan B, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, dapatlah B sama dengan 2. Ini untuk mencari nilai B menggunakan cara eliminasi. Langkah ketiga, kita menggunakan cara substitusi. Ini untuk mencari nilai A-nya. Ya. Kan kita sudah temukan tadi nilai B adalah 2. Nah, kita cari persamaan yang paling kecil antara 26 dan 12. Oh, 12 nih yang lebih kecil, berarti yang lebih mudah yang 12. Kita pakai persamaan pertama untuk pengoperasian substitusi. Masukkan A ditambah 4B sama dengan 12. Nilai B-nya sudah kita ketahui sama dengan 2. Tinggal kita masukkan, jadi A ditambah 4 dikali 2 sama dengan 12. Nah, 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi A ditambah 8 sama dengan 12. Oke, untuk mencari nilai A, kita kurangkan kedua ruas dengan 8. Ya kan? Jadi A ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 12 dikurang 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah temukan nilai A, ya kan? Nilai A sudah ada, nilai B sudah ada. Sekarang kita cari yang ke cara keempat, yaitu masukkan ke rumus. Rumusnya apa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B, ya kan? Rumus untuk mencari suku ke N. Nah, kita masukkan UN-nya. UN-nya berapa? UN-nya U32, karena kita ingin mencari U32 dari barisan tersebut. Nah, A-nya berapa? Kita masukkan. Oh, nilainya ini adalah 4. Kemudian N-nya kita ganti 32, karena kita mencari U32. Ini kurang 1 dikali beda. Bedanya, B-nya sama dengan 2. Kita masukkan 2. Kita operasikan. 32 dikurang 1 sama dengan 31. Kita kalikan. 31 dikali 2 sama dengan 62. 62 ditambah 4 sama dengan 64. Nah, jadi U32 dari barisan tersebut adalah 64. Nah, di sini sudah kita temukan bahwa U32 dari barisan tersebut adalah 64 dengan menggunakan 4 langkah tadi. Oke, itu contoh yang pertama. Gimana? Apa sudah paham? Oke, bagus. Contoh yang kedua, ini berupa soal cerita. Oke, diketahui pada suatu komplek perumahan, rumah dengan urutan ke-5, nomor rumahnya adalah 9. Dan rumah dengan urutan ke-10, nomor rumahnya adalah 19. Wah, berapa tuh? Berapakah nomor rumah yang berada pada urutan ke-17? Berapa tuh kira-kira? Nah, pertama kita cari persamaannya. Oke, cari persamaan. Kita dapat di sini rumah dengan urutan ke-5 itu nomor rumahnya ada 9. Berarti U5 sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, itu ganti N-nya dengan 5. Oh, itu 5. Salah ketik kalau ini 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4, ya kan? Jadinya U5-nya kita ganti dengan 9. Karena U5 sama dengan 9, dapatlah 9 sama dengan A ditambah 4B. Ini untuk persamaan 1. Persamaan kedua, kita punya urutan rumah ke-10, nomornya adalah 19. Berarti U10 sama dengan 19. Sama caranya, kita masukkan ke dalam rumus. N-nya kita ganti dengan 10, karena ini adalah U10. Kemudian U10 kita ganti dengan 19. Kita operasikan, 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 dikali B sama 9B. Jadi 19 sama dengan A ditambah 9B. Nah, jadi ingat, yang di sebelah kiri itu adalah nilai dari U keberapanya. Yang N-nya adalah nilai dari U5 misalnya. U5 berarti N-nya sama dengan 5. Tapi U5-nya berapa? 9. Berarti U5 sama dengan 9, N-nya sama dengan 5. Oke. Persamaan kedua, U10 sama dengan 19. Berarti U10, N-nya sama dengan 10. Dan U10-nya sama dengan 19.
19-nya kita taruh di sebelah kiri, N-nya kita ganti dengan 10. Oke. Sudah kita dapat. Lanjut kita eliminasi persamaan yang tadi. Kita masukkan kedua persamaan tadi. Kita pindah sama dengannya dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan, ya kan? Kita kurangkan. A dikurang A sama dengan 0, kemudian 9B dikurang 4B sama dengan 5B, ya kan? 9 kurang 4 sama dengan 5, 19 dikurang 9 sama dengan 10. Dapatlah 5B sama dengan 10. B sama dengan 10 dibagi 5. Kedua rumus kita bagi 5. Oke. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi B-nya sama dengan 2. Dapat sudah kita nilai B. Kita sekarang mencari nilai A-nya. Nah, mencari nilai A dengan cara substitusi. Kita pakai persamaan yang sedikit, yaitu A ditambah 4B sama dengan 9. Nah, B-nya sudah kita dapati bahwa nilainya adalah 2. Jadi A ditambah 4 dikali 2 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8 sama dengan 9. Kita kurangkan kedua ruas dengan 8. Nah kan, 8 kurang 8, 0. 9 kurang 8 sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1. Nilai A dan nilai B sudah kita ketahui. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Oke, cara yang keempat itu masukkan ke dalam rumus. Ya kan, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kan? Nah, karena kita ingin mencari nomor rumah pada urutan ke-17, berarti U-nya adalah U17. Kita masukkan U17. N-nya sama dengan 17. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya 2. Kan sudah kita cari tadi. Kita masukkan semua angkanya, kita operasikan. U17 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 17 dikurang 1 dikali 2. 17 dikurang 1 sama dengan 16. Ya kan? 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 ditambah 1 sama dengan 33. Nah, jadi nomor rumah pada urutan ke-17 adalah nomor 33. Caranya sama seperti soal sebelumnya. Hanya saja ini merupakan soal cerita. Jadi kita harus mencari persamaannya dulu dari cerita yang ada di soal tersebut. Nah, gimana? Paham ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan. Jangan malu-malu ya. Oke, ya mungkin cukup sampai sini saja ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.